Kali ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu pengertian kerjasama ekonomi internasional, ada baiknya kita tahu dulu apa itu kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Berbagai negara mengadakan kerjasama dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi internasional. Jadi pengertiannya adalah kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang saling menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dalam aktivitas ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan negara lain. Oleh sebab itu, hubungan kerjasama di bidang ekonomi sangat dibutuhkan. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia itu menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Jadi hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dengan negara berkembang. Kita tahu bahwa negara maju itu membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi. Sedangkan negara berkembang itu membutuhkan mesin, peralatan teknologi, dan modal dari negara maju. Sejatinya kerjasama ekonomi internasional itu mencakup beberapa hal, yaitu perdagangan internasional barang dan jasa, pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan hubungan utang piutang. Jadi, dalam perdagangan internasional biasanya terjadi atas berbagai barang konsumsi, bahan baku, jasa tenaga ahli, dan konsultan. Pertukaran sarana produksi meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Sedangkan hubungan utang piutang biasanya terjadi karena kedua kegiatan di atas. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila negara-negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa manfaat dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan negara. TKI menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, terjadilah transaksi pembelian rupiah dan inilah yang akan memberikan pemasukan pada negara. Selain TKI, kegiatan ekspor juga memiliki peran penting. Indonesia, negara yang kaya akan hasil buminya, menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan alam, sumber daya alam, seperti Amerika dan Cina. Kedua contoh tersebut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Nah, karena itu Indonesia pernah melakukan impor daging sapi, beras, dan garam. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Ketersediaan barang akan menjaga
Harga relatif stabil dan murah. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. 4. Mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan dan pembangunan nasional. Lima, mempercepat alih teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli-ahli bidang teknologi di Indonesia. Kita tahu bahwa adapun tujuan dari kerjasama internasional tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan suatu negara. Adapun keuntungan kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama, membebaskan bangsa-bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan. Membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Tiga, memajukan perdagangan seperti terbentuknya berbagai badan kerjasama regional dan multilateral. Contohnya ASEAN. 4. Memajukan perkembangan di negara-negara berkembang seperti memberikan kesempatan negara berkembang mengekspor barang dan jasa. Bagi negara maju, mereka dapat memperoleh berbagai bahan mentah untuk mempertahankan dan mengembangkan kemajuan pada berbagai bidang ekonomi. Adapun bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional, yang pertama itu adalah kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara, contohnya Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Malaysia. 2. Kerjasama ekonomi regional, yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya adalah ASEAN. 3. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu bentuk kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih,
yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bersifat internasional. Contohnya itu ILO dan IMF. 4. Kerjasama ekonomi antar regional, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, yaitu bentuk kerjasama ini tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu atau hubungan internasional saja, melainkan bentuk kerjasama ini didasarkan atas tujuan dan lapangan usaha tertentu. Contohnya OPEC, kita tahu OPEC itu adalah kerjasama antara negara-negara pengekspor minyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama itu adalah ASEAN. Kita tahu bahwa ASEAN itu adalah organisasi atau persekutuan bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu bahwa ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu di Bangkok. Awalnya organisasi ini didirikan oleh 5 negara, yaitu yang pertama Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kedua Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak Hussein, 3 Thailand diwakili oleh Tanat Koman, 4 Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, kelima Singapura itu diwakili oleh Sinatambi Rajaratnam. Kita tahu bahwa ASEAN ini kerjasamanya mencakup dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun tujuan dari pendirian ASEAN ini, 1. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 2. Membangun kerjasama di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga itu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Lalu yang kelima itu saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Itulah dia tujuan dari pendirian ASEAN. Lalu pada tahun 1992 disepakati pembentukan AFTA. Kita tahu bahwa AFTA ini adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Adapun tujuan dari pendirian AFTA ini yaitu 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan gitu ya. 2. Itu meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga itu meningkatkan jumlah produksi dan ekspor di negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang kedua itu adalah organisasi APEC. Apa itu APEC? APEC itu adalah organisasi ekonomi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Jadi secara tidak langsung organisasi ini adalah organisasi regional. Lalu organisasi ini dibentuk pada tahun 1989. Adapun jumlah anggotanya adalah 21 negara. Adapun negara anggota dari APEC ini bukan sebutkan beberapa, contohnya Australia, Jepang, Indonesia, Filipina, dan sebagainya. Nanti kamu bisa lihat di sumber-sumber buku yang lain atau dari Google, gitu ya. Lalu, apa tujuan dari APEC ini? Adapun tujuannya ya, 1. Menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Lalu yang kedua, mereka berusaha meningkatkan sumber daya manusia dengan saling menguntungkan. Sedikit informasi bahwa Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan APEC. Yaitu yang pertama itu ada di Bogor. Itu dilaksanakan pada bulan November tahun 1994. Lalu yang kedua itu dilaksanakan di Bali
pada bulan Oktober pada tahun 2013. Jadi kita cukup berbangga juga ya nak ya, kita pernah menjadi tuan rumah. Lalu organisasi yang ketiga itu adalah Bank Dunia. Bank Dunia ini dibangun pada tanggal 27 Desember 1945. Adapun tujuan dari Bank Dunia ini yaitu memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang membutuhkan, seperti untuk kegiatan pertanian, jalan raya, industri, dan perhubungan negara-negara di dunia. Dan biasanya yang menerima bantuan ini adalah negara-negara berkembang. Biasanya bentuk kreditnya ini bentuk kredit jangka panjang. Lalu mereka akan memberikan bunga yang rendah. Jadi ini akan sangat-sangat membantu negara berkembang. Lalu yang keempat itu adalah ILO atau Organisasi Ketenagakerjaan Dunia. ILO ini didirikan pada tahun 1919. Jadi ILO ini merupakan bagian dari Perjanjian Versailles pada Perang Dunia Pertama. Lalu ILO ini sah menjadi bagian dari organisasi PBB setelah LBB membubarkan diri pada Perang Dunia yang kedua. Adapun tujuan dari ILO ini adalah untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan atau peluang bekerja untuk tenaga kerja wanita dan laki-laki, sehingga mereka mendapat penghidupan yang layak, lalu mereka mendapat perlindungan. Pokoknya ini tentang masalah ketenaga kerjaan. Jadi urusan-urusan ketenaga kerjaan dunia semuanya diproses pada ILO. Lalu organisasi yang kelima itu adalah OPEC. Kita tahu OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak di dunia. Yaitu organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1960. Lalu Indonesia itu masuk pada tahun 1962. Lalu pada akhirnya Indonesia keluar gitu ya, keluar. Adapun yang memprakarsai berdirinya OPEC ini ada 5 negara ya nak ya. Yang pertama itu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Lalu apa tujuan dari OPEC ini? Yaitu menentang penurunan harga minyak. Lalu yang kedua itu adalah mereka berusaha untuk menyeragamkan atau menseragamkan harga-harga minyak di pasaran dunia. Jadi tidak ada pembeda-bedaan harga. Lalu yang keenam itu adalah WTO. WTO adalah Organisasi Perdagangan Internasional yang didirikan pada bulan Januari tahun 1995. Adapun tujuan dari WTO ini adalah menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara di negara anggota, di antara negara anggota. Lalu menyelesaikan perselisihan perdagangan antara negara anggota. Jadi tugas mereka itu adalah mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian yang kemungkinan terjadi dalam perdagangan internasional. Lalu yang ketujuh itu adalah NAFTA. NAFTA itu adalah organisasi yang didirikan oleh negara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yaitu organisasi ini mengatur tentang perdagangan bebas di antara ketiga negara tersebut. Lalu didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992. Walaupun organisasi ini baru aktif pada tahun 1994. Kedelapan itu adalah IMF. IMF itu adalah salah satu bagian dari perjanjian Bretton Woods yang didirikan di Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 1944. Lalu baru aktif pada tahun 1947. Adapun tujuan dari IMF ini yaitu satu, yang memberikan kredit kepada negara-negara anggota untuk memperbaiki neraca pembayaran mereka yang tidak seimbang, lalu menjalin kerjasama internasional di bidang moneter, lalu ikut mengembangkan perdagangan internasional. Itulah tujuan dari IMF. Lalu pada KTT ASEAN 2007 disepakati bahwa akan didirikan masyarakat ekonomi ASEAN. Yaitu adapun tujuan dari MEA ini yaitu adalah
kesepakatan perdagangan bebas di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuannya ini mewujudkan ASEAN yang menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Itu yang pertama. Kedua, menjadi kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi di dunia. Tiga, mewujudkan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Empat, berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam perekonomian global. Mungkin Ibu tidak menjelaskan semua lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang lain mungkin kamu nanti bisa cari dari sumber-sumber belajar yang lainnya seperti ADB, IDB, lalu ada FAO gitu, organisasi pangan dunia, atau ECOSOC, UNDP, masih banyak, nanti kamu cari aja dari sumber-sumber yang lain. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Hingga materi kita hari ini sudah selesai, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi anak-anak kami yang melaksanakan kegiatan belajar secara daring dari rumah. Ibu akan kasih salam perpisahan. Kalau bahasa Karonya, rirang-rirang gumpari, gumpari meruah-ruah. Adi sirang kita gundari, gelas sirang mejuah-juah. Sampai jumpa.